warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai hasil analisis regresi linear saya. Nah, di sini saya sudah memiliki data view di variabel view dan saya sudah memasukkan data tersebut di data view juga. Nah, jadi di sini saya sudah menentukan tiga variabel yaitu terdiri dari dua variabel bebas atau independen dan satu variabel tak bebas atau dependen. Di mana variabel bebas atau independen yang pertama atau X1 yaitu tinggi badan. Kemudian variabel bebas atau independen yang kedua atau X2 yaitu berat badan. Dan variabel tak bebas atau dependen atau Y yaitu IMT atau indeks massa tubuh. Dan di mana indeks massa tubuh ini adalah pengukuran yang digunakan untuk menilai apakah berat badan seseorang ini berada dalam kategori sehat, kurang, atau berlebihan berdasarkan tinggi badan mereka. Atau lebih gampangnya itu seseorang ini apakah mengalami obesitas atau tidak. Nah, di bagian indeks massa tubuh ini saya memberikan tanda atau angka 0 yaitu menunjukkan orang tersebut itu tidak mengalami obesitas, sedangkan angka 1 ini menunjukkan orang tersebut itu mengalami obesitas. Nah, langsung saja kita mengolah datanya. Di sini kita langsung klik analyze, kemudian regression, kemudian pilih linear. Lalu masukkan tinggi badan X1 dan berat badan X2 ke dalam independen. Dan indeks massa tubuh atau Y ke dalam dependen. Kemudian klik statistik dan centang bagian estimates, Durbin Watson, model fit, dan collinearity diagnostic. Kemudian klik continue. Setelah itu klik plots dan centang bagian normal probability plot. Kemudian masukkan Z-bridge ke dalam X dan Srecit ke dalam Y dan klik continue. Kemudian dan selanjutnya itu kita klik OK, data nantinya akan diolah. Nah, di sini datanya sudah diolah. Ini. Yang kemudian saya akan menjelaskan hasil interpretasi dari output SPSS tadi. Saya akan menganalisis regresi linear. Dari interpretasi output SPSS yang pertama ada persamaan regresi atau tabel koefisien. Di tabel ini ada model unstandardized koefisien B dan STD error, di mana B ini memiliki arti koefisien regresi. Kemudian STD error itu standar error dari koefisien. Jika standarnya makin kecil, maka akan akurat data tersebut. Kemudian di persamaan regresi menggunakan rumus, yaitu Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2, di mana Y itu adalah variabel independen dan A-nya adalah konstanta, dan B1X1 adalah koefisien regresi ke-1, B2X2 adalah koefisien regresi kedua, di mana konstanta atau A-nya adalah 1,992. Dan di sini dikurang atau min karena di sini juga min, walaupun di rumusnya adalah plus. Nah, jadi koefisien regresi keduanya adalah min 0,030 dan ditambah koefisien regresi keduanya adalah 0,043, di mana A ini sama dengan 1,992 yang artinya apabila tinggi badan atau X1 dan berat badan atau X2 diasumsikan tidak memiliki pengaruh sama sekali atau sama dengan 0, maka indeks massa tubuh adalah sebesar 1,992. Dan B1-nya sama dengan min 0,030. Yang artinya apabila tinggi badan atau X1 naik satu satuan dan berat badan atau X2 tetap, maka indeks massa tubuh akan turun sebesar 0,04. 0,030. Nah, kemudian B2
sama dengan 0,043. Yang artinya apabila berat badan atau X2 naik satu satuan dan tinggi badan atau X1 tetap, maka indeks massa tubuh akan naik sebesar 0,043. Jadi, indeks massa tubuh atau IMT seseorang ini dipengaruhi oleh tinggi badan dan berat badan. Hubungan antara tinggi badan dan IMT bersifat negatif, sedangkan hubungan antara berat badan dan IMT bersifat positif. Hal ini menunjukkan bahwa untuk individu dengan tinggi badan lebih besar, IMT-nya cenderung lebih rendah, sedangkan individu dengan berat badan lebih besar eh, memiliki IMT yang lebih tinggi. Nah, faktor berat badan ini memiliki pengaruh lebih besar terhadap IMT dibandingkan tinggi badan, seperti ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi B2, yaitu 0,043, yang lebih besar daripada B1, yaitu min 0,030. Yang selanjutnya ada koefisien determinasi atau tabel model summary. Merupakan besarnya pengaruh tinggi badan atau X1 dan berat badan atau X2 terhadap indeks massa tubuh atau Y. Di sini ada tabel yang berisikan model R dan R square, di mana R itu adalah koefisien korelasi, di mana nilai ini menunjukkan tingkat hubungan antara variabel independen atau X dan variabel dependen atau Y. Dan R square ini merupakan koefisien determinasi. Nah, nilai R square ini adalah 0,945. Ini itu menunjukkan besarnya pengaruh tinggi badan atau X1 dan berat badan atau X2 itu terhadap indeks massa tubuh atau Y adalah sebesar 94,5%. Berarti masih ada pengaruh variabel lain sebesar 5,5% yang mempengaruhi indeks massa tubuh, tapi tidak diteliti dalam penelitian ini. Kemudian yang ketiga ada pengujian hipotesis. Di dalam pengujian hipotesis ada dua uji, yaitu yang pertama ada uji F atau pengaruh secara simultan. Dilihat di tabel ANOVA. Di tabel ini ada model sum of square DF, mean square F, dan sig, di mana sum of square itu adalah jumlah akurat dan defisiensi rata-rata. DF atau degrees of freedom itu derajat kebebasan. Mean square adalah nilai rata-rata dari sum of square. Kemudian sig itu significant value, di mana nilai F hitung sama dengan 71,170 lebih besar daripada F tabel atau 2,17 sama dengan 3,592, atau nilai signya 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Jadi H0 itu ditolak. Artinya secara bersama-sama tingkat badan atau X1 dan berat badan atau X2 ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indeks massa tubuh atau Y. Yang selanjutnya adalah uji T atau pengaruh secara parsial atau individu. Dilihat di tabel koefisien. Nah, di tabel ini ada model unstandardized koefisien, ada B dan STD error, ada standardized koefisien, ada beta, T, dan SID. Nah, di mana untuk tinggi badan atau X1, nilai T hitung sama dengan min 7,028, itu lebih kecil dari pada T tabel A2,17 sama dengan 2,110, atau nilai SIG-nya 0,000, lebih kecil daripada 0,05, yaitu H0 ditolak. Artinya tinggi badan atau X1 secara parsial itu berpengaruh signifikan terhadap indeks massa tubuh atau Y. Nah, untuk berat badan atau X2-nya, nilai T hitungnya itu adalah 10,132, lebih besar daripada T tabel atau A 2,17 sama dengan 2,110, atau nilai SIG-nya juga 0,000 lebih kecil daripada 0,05, yaitu H0 ditolak. Yang artinya berat badan atau X2 secara parsial ini berpengaruh signifikan terhadap indeks massa tubuh atau Y. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.